Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan reading mengenai apa kabar mantan Cancer di bulan Oktober tahun 2020. Di sini kita coba lihat ya apa kabar mantan Cancer. Bagi kamu-kamu yang ingin tahu kabar mantan kamu, kamu bisa coba tonton video ini sampai selesai, oke? Kita coba cek. Apa kabar mantan Cancer di bulan Oktober tahun 2020? Apa kabar mantan Cancer di bulan Oktober tahun 2020? Sebentar. Kebanyakan, satu kartu lagi. Untuk apa kabar mantan Cancer di bulan Oktober tahun 2020? Sambil yang duluan terjatuh ya. Di bottom of the deck di sini ada Two of Swords. Sebentar. Oke, kemudian saya akan ambil juga dari Angels Romance-nya ya. Apa kabar mantan Cancer di bulan Oktober tahun 2020? Apa kabar mantan Cancer di bulan Oktober tahun 2020? Saya butuh satu saja ya. Apa kabar mantan Cancer di bulan Oktober tahun 2020? Di sini ada stay optimistic about your love life, positive thinking and fight will bring you romance. Oke. Cancer, kita buka dulu ya kartunya satu persatu. Di sini ada kartu Nine of Steps atau Nine of Wands. Kemudian ada kartu Two of Wands. Lalu ada kartu Page of Swords. Kemudian ada kartu Knight of Swords. Oh iya, ini bisa kamu, ini bisa pasangan kamu, atau ini pasangan kamu dan ini kamu. Ini kamu atau ini kamu, ini bisa kamu ya. Dan ini pasangan kamu atau ini pasangan kamu dan ini kamu gitu ya. Jadi vice versa gitu. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk membuka kartunya. Di sini ada Queen of Swords. Lalu ada The Fool. Kemudian ada Ace of Swords. Dan ada Seven of Vessel atau Seven of Cups.
Cups ya. Cancer, mungkin kamu berdealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius ya. Aquarius di sini yang paling kencang ada Aquarius ya. Atau kamu berdealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio gitu ya. Water sign juga. Yang paling kencang ini ada Aquarius ya. Atau bisa saja ini hanya energi ya. Jadi tidak terlalu berpatokan kepada zodiak. Cancer, di bottom of the deck ada Two of Swords ya. Mungkin kamu berpisah dengan tidak baik-baik ya dengan orang ini, dimana kamu dengan dia sama-sama berdebat gitu ya, sama-sama tidak ingin mendengarkan pendapat ya dari masing-masing gitu. Jadi di sini ada perdebatan di antara kalian berdua ya, mungkin sebelumnya atau mungkin sampai saat ini kamu masih suka berdebat gitu ya dengan mantan kamu ini gitu, atau kamu berpisah dengan tidak baik-baik dengan mantan kamu di sini. Untuk orang yang di atas di sini ada Nine of Wands ya. Orang yang di atas di sini membentengi diri ya. Aku rasa dia membentengi diri gitu dari orang yang di bawah di sini. Dan bahkan bisa jadi juga ini energinya dia membentengi diri juga dari lingkungan sekitarnya gitu ya. Di sini kuat sekali dia orang yang di atas ini ya, membentengi diri gitu dari orang-orang sekitarnya maupun dari kamu di sini ya. Kemudian ada Two of Wands di mana orang yang di atas di sini kenapa dia membentengi diri? Di sini dia ada yang dia tunggu gitu. Dia membentengi diri dari orang-orang sekitarnya atau mungkin dari kamu gitu. Karena ada sesuatu yang dia tunggu, yang sudah dia rencanakan dan dia menunggu gitu waktu yang tepat. Walaupun penantiannya ini belum ada pergerakan gitu ya. Belum ada pergerakan untuk saat ini gitu. Karena dia masih membentengi diri dulu gitu ya. Karena dia juga masih meyakini gitu apa yang menjadi pendapatnya juga gitu ya. Kemudian di sini ada Page of Swords di mana dalam penantiannya, dalam penungguannya gitu ya. Penungguannya itu orang yang di atas di sini sebetulnya masih suka stalkingin orang yang di bawah gitu. Di sini ada Page of Swords. Dia di dalam penantiannya menunggu, dia itu stalking, entah ini lewat medsos, entah lewat Facebook, Twitter gitu ya, dan berbagai macam media sosial lainnya gitu. Tetapi di dalam dia stalkingin orang yang di bawah itu, orang yang di atas ini tidak ingin, maksudnya tidak ada pergerakan untuk berkomunikasi gitu dengan orang yang di bawah. Jadi orang yang di atas itu hanya memantau gitu ya dari kejauhan gitu di sini. Kemudian di sini ada Knight of Swords ya, dimana sebetulnya kenapa sih orang yang di atas ini memantau atau memperhatikan orang yang di bawah dari kejauhan dari medsos? Karena orang yang di atas ini gitu ya masih berkecamuk gitu ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara kamu atau dia juga di sini masih berkecamuk di dalam pikirannya gitu. Jadi masih kepikiran gitu, sehingga dalam tindakannya itu hanya bisa melihat gitu, memantau orang yang di bawah gitu ya di sini. Dan di sini kalaupun dia datang gitu ya ke kamu, di sini pergerakannya juga tidak cepat gitu. Jadi maksudnya cepat ke kamu maksudnya, tetapi tidak intens lama gitu ya. Jadi dia tuh cepet datang tetapi cepet pergi nantinya gitu ya. Kalau misalnya dia juga sampai gitu ya berkomunikasi ya, energinya sampai berkomunikasi ke kamu itu tidak lama gitu ya dia pergi lagi gitu. Jadi komunikasinya tuh mungkin di sini aku rasa komunikasinya kurang baik gitu ya. Masih kurang baik gitu energinya antara kamu dan orang ini gitu. Antara kamu dan dia di sini.
Dan dia energinya saat ini tuh masih memantau ya dari kejauhan. Kemudian untuk orang yang di bawah di sini aku rasa orang yang di bawah orang yang memutuskan untuk berpisah gitu ya dengan orang yang di atas. Ada Queen of Swords ya. Dia mengambil suatu keputusan di sini ya, orang yang di bawah adalah energi yang mengambil suatu keputusan untuk berpisah karena ingin melangkah gitu, melangkah ke kehidupan yang baru ya, mencari pasangan yang baru gitu ya. Mungkin orang yang di bawah merasa orang yang di atas sudah tidak cocok lagi, tidak bersinergi lagi gitu ya dengan pendapat-pendapatnya, dengan buah pikir atau pola pikirnya gitu. Jadi tidak ada keseimbangan di sana sehingga selalu ada perdebatan gitu ya di antara kalian berdua, sehingga orang yang di bawah ini yang memutuskan ya, mengambil keputusan untuk berpisah di sini ya. Kemudian di sini ada Ace of Swords. Di sini ada Ace of Swords ya, dimana ya dia jelas ya untuk orang yang di bawah ini mengambil langkah baru dengan berani ya, dengan berani di sini. Walaupun luka-luka di masa lalu itu masih terbawa gitu sampai saat ini, tetapi dengan beraninya, walaupun dengan membawa luka tersebut, orang yang di bawah di sini berani juga untuk move on, ingin move on gitu ya, untuk melangkah gitu ke depan gitu di sini. Orang yang di bawah seperti walaupun penuh dengan resiko di depan juga belum tentu mungkin dia bahagia gitu ya. Walaupun dengan orang baru juga belum tentu bahagia, tetapi orang yang di bawah berani untuk move on, berani untuk melangkah gitu ya. Dan orang yang di bawah pun yang memutuskan di sini. Kemudian di sini orang yang di bawah ada Seven of Vessels atau Seven of Cups, di mana kenapa dia berani untuk melangkah gitu? Karena dia ingin mencapai ya, menggapai harapan-harapannya ini yang begitu banyak gitu ya. Entah dia ingin berkenalan dengan orang baru, bertemu dengan orang baru, atau fokus ke karir gitu ya, atau ingin hubungan yang serius ya, ke pernikahan gitu ya. Di sini dia walaupun penuh dengan resiko juga di depan, dia akan mengambil gitu ya tindakan untuk melangkah ke kehidupan yang baru gitu ya untuk orang yang di bawah, dan ingin menggapai cita-citanya, ingin menggapai harapan-harapannya gitu yang belum terwujud gitu ya. Di sini yang aku rasa dalam situasi ini yang terlambat gitu ya, terlambat untuk move on itu orang yang di atas ya, karena dia masih stalkingin gitu orang yang di bawah. Sedangkan orang yang di bawah memang ada perasaan yang masih kepikiran gitu untuk permasalahan dengan mantan ini, tetapi orang yang di bawah lebih berani untuk memulai kehidupan baru, untuk bisa move on gitu ya, dan menggapai harapan-harapannya. Kemudian di Angel's Romance di sini ada stay optimistic about your love life, positive thinking and fight will bring you romance. Jadi di sini kalian disarankan untuk tetap optimis dalam kehidupan cinta kalian gitu ya. Orang yang di atas maupun orang yang di bawah, jika kamu ada di posisi orang yang di atas, tetap optimis tentang kehidupan cinta kamu, positive thinking gitu ya. Dan jangan sampai gitu ya pesimis. Nah, ini ketika kamu pesimis tentu kamu lebih banyak menunggu, lebih banyak diam gitu. Jadi ketika kamu mencoba untuk optimis untuk diri kamu sendiri ya, orang yang di atas, maka kamu akan mudah gitu, tidak mudah juga sih ya untuk melangkah, maksudnya ada semangat gitu untuk melangkah gitu ya, untuk melangkah karena kamu punya motivasi, punya keoptimisan yang tinggi gitu ya untuk melangkah. Dan tetap positive thinking tentunya ya, karena ketika kita berpikir positif tersebut, kita akan lebih bersemangat lagi untuk melangkah. Jadi tidak stuck gitu ya, tidak stuck. Dan untuk orang yang di bawah di sini ya, orang yang di bawah aku rasa dia sudah memiliki sikap yang stay positif, stay optimistic ya. Karena dia sudah melangkah dengan begitu bersemangat ya, begitu berani gitu ya. Dan dia juga perlu ditanamkan ya untuk orang yang di bawah.
Perlu ditanamkan juga tentang berpikir positif ke depannya ya. Berpikir positif ke depannya karena itu yang akan membuat kamu juga tetap bertahan gitu ya di dalam track kamu, di dalam perjalanan hidup kamu untuk menggapai masa depan kamu gitu ya di sini. Jadi untuk kalian berdua, untuk orang yang di atas dan untuk orang yang di bawah, cobalah tetap untuk berpikir positif. Kalaupun suatu saat mungkin kalian dipersatukan kembali oleh semesta ya, kalian juga harus tetap optimis gitu dalam hubungan, tetap berpikir positif sehingga perdebatan itu juga bisa diminimalisir ya ketika kita bisa berpikir positif tentang pasangan kita gitu ya. Hal itu juga akan berpengaruh gitu dengan kebertahanan hubungan gitu ya. Ketika kita berpikir positif, kita akan lebih bertahan hubungannya gitu dibanding berpikiran negatif, itu akan mudah sekali untuk hancur gitu hubungannya. Jadi Angel's Romance ya sudah memberi saran kepada kalian untuk tetap optimis, berpikir positif ya, karena dengan optimis dan berpikir positif tersebut akan membawa kamu kepada keindahan di dalam percintaan. Oke, cukup ya untuk readingan apa kabar mantan Cancer di bulan Oktober tahun 2020. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. See you next time. Bye-bye.